abnormality atau tidak normal. Kalau orang sakit biasanya kan tidak normal, tidak pada umumnya, itu bisa juga karena kemungkinan besar dikontrol oleh virus, ya, virus yang ada di dalam tubuhnya. Dan profiling virus ini sangat tergantung dari behavior, khususnya perilaku, tempat tinggal, dan juga makanan. Yang menarik itu kemarin penelitian yang dilakukan di banyak tempat. Yang pertama adalah mencoba untuk melihat profiling virus itu di dataran rendah sama dataran tinggi. Sehingga kemarin mengikuti ini Prof. Liman. Penelitiannya itu mengikuti orang yang mencoba untuk hiking mendaki gunung Himalaya. Jadi orang China yang mendaki sampai ke Himalaya. Sebelum mendaki itu kan ada exercise. Sampai mendaki itu kita butuh waktu sekitar lebih dari 1 bulan. Nah itu diikuti ketika di masing-masing tahapan itu. Apakah ada perubahan dari profil dari virus? Karena virus itu sangat sensitif, tergantung dari kondisi. Yang sekarang kita coba kembangkan, itu kita mendapatkan di antaranya pendanaan dari Australia, dari Saito, itu untuk melihat profiling virus pada beberapa etnik di Indonesia, khususnya yang memiliki pola makan agak ekstrim. Itu sampelnya kita ngambil di mana? Sulawesi Utara ya, yang Tomohon. Nah, Tomohon, ada Tomohon ya. Nah, orang yang biasanya mengkonsumsi makanan-makanan yang ekstrim, ya, dengan yang tidak, apakah ada profiling perubahan dari virus, sehingga menyebabkan profiling dari karakteristik perilaku dan juga cara berpikir. Nah ini saya kira yang bagian-bagian penting, saya kira yang mungkin juga kadang-kadang kita lupa kalau kita terlalu masuk deep redaksionis ya, misalnya sakit tertentu kemudian hanya di follow, ada genetiknya, hanya pada jaringannya, pada organnya, padahal ini juga hasil dari hasil dari ekspresi dari berbagai konsorsium, apakah itu mikrobanya, virusnya, kemudian juga makanan. Dan yang menarik tadi, ini menarik juga, mungkin Pak Ken juga mungkin bisa dikembangkan ke bisnis. Jadi orang China ini yang penelitian tadi, Prof. Liman, dia melihat profiling orang yang kondisinya sehat, bugar, atau masuknya itu yang pengen awet muda, kulitnya bagus, dan seterusnya. Itu dilihat profiling virusnya, kemudian profiling mikrobnya, kemudian mikrob dan virus itu kira-kira di dalam usus itu dia lebih tahan dengan kondisi bagaimana. Itu dia menciptakan makanan probiotiknya, sehingga orang jualan dan kita jualan probiotik yang sifatnya tailor-made sesuai dengan kondisi dari individu. Jadi tidak bisa dikonsumsi sifatnya general. Jadi kalau mau beli ya dicek dulu kondisi profiling virus yang ada di ususnya. Kemudian dari situ dia akan membuatkan yang sifatnya spesifik. Oh kalau virusnya seperti ini, maka makanannya yang dimakan adalah ini. Yang jual makanan juga yang dalam bentuk kayak Yakult ya, kayak Yakult yang itu adalah probiotik. Dan mungkin ini yang menarik, dan ini saya juga mengundang Bapak Ibu yang mungkin riset kita bersama IMI atau tidak ya, bisa juga melakukan riset-riset yang menggunakan laboratorium ada di tempat kita. Di tempat kita di UPI sudah ada NGS tadi lengkap. Kemudian kalau Pak Sabarudin sering pakai SEM kita ada 2 ya. Kemudian Prof. Liman request white laser konvokal, nah itu juga ada. Kemudian kalau mau analisis metabolite
apakah metabolit aman, metabolit human manusia itu kita juga sudah ada Malditox, sudah ada LC MSMS, sehingga saya kira untuk sementara sih sudah sangat suitable. Dan kita di Universitas Brawijaya tadi, kalau Bapak Ibu bekerja sama dengan peneliti kita di Universitas Brawijaya, menggunakan alatnya gratis, tapi konsumennya tetap harus diganti. Kira-kira begitu. Dengan demikian maka biaya riset ya harapannya akan semakin murah ya di tempat kita. Ya kita welcome banget bisa dimanfaatkan. Cuman Pak Sabar kemarin request alatnya, ya kayaknya belum punya duit kayak gitu. ICP, SMS ya Pak Sabar ya? Iya. Ya itu yang kita belum ada anggaran, nanti mudah-mudahan kalau ada anggaran kita bisa belikan. Saya kira itu Bro Stiman, saya ingin menyapa Bapak Ibu, kalau mungkin ada banyak diskusi pertanyaan, saya akan senang sekali. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dodo. Di sini ini juga punya alat. Di Indonesia hanya satu-satunya di Asia Tenggara, mungkin di NUS, National University of Singapore. Kita beli untuk kepentingan kita, mengkarakterisasi dan menghitung nanobubble. Sekarang kita sudah bisa membuat 1 cc nanobubble itu 30 miliar. 30 miliar. Itu di dunia belum ada. 30 miliar nanobubble per cc. Ya. NTA-nya waktu itu kita beli dari Inggris, dari apa Pak? Malvern, dari Malvern. Nah, tidak hanya itu saja, ternyata apa itu spare part-nya itu rusak. Yang mengoperasikan Pak Adit, rusak. Harganya berapa? 25 juta. Terus ditanyakan ke kakaknya Pak Karim itu, bisa membuat harga 250.000. Jadi Malvern sebenarnya bisa pesan 4 bulan datang, tapi kan harganya segitu, mahal sekali. Nah, ini yang kemandirian seperti ini yang sedang kita usahakan di lingkungan ini itu. Nah, Bapak sekalian, kemarin Pak Kennedy juga sudah bercerita, mungkin saya menyampaikan ke Prof. Dodo bahwa kita itu ingin menyelesaikan kan dulu awalnya degenerative disease, penyakitnya orang tua. Tadi Prof. Dodo juga menyampaikan itu sebenarnya sudah sederhana. Itu ada bakteri, ada virus yang terlibat di dalam pencernaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kenyataannya lifespan orang Indonesia itu sekarang sudah mencapai 71,6 tahun. Pak Tirta sudah di atas rata-rata. Saya masih belum. Tetapi Pak, yang produktif masih seperti Pak Tirta nyopir 160 km per jam. Jumlahnya sangat sedikit. Umur 60 itu sudah di rumah, sudah dirawat oleh keluarga, jadi beban keluarga. Nah inilah yang sebetulnya jadi masalah kita, Covid. Dan nanobubble ini kita pikirkan untuk kepentingan itu. Dan sekarang kita selain infus bisa bolus dan bisa juga intramuskuler. Dokter Oli kepingin, maka Dokter Oli kepingin yang intramuskuler itu, koktail itu. Nah, ini adalah teknologi yang menjadi lebih sederhana, lebih simpel menghadapi
problematika kita yang sebenarnya kompleks. Tadi tawaran Prof. Widodo tentu sangat bagus karena kita butuh peralatan-peralatan itu untuk kontrol. Karena kita sekarang sedang ditawari, di challenge oleh China yang 400 juta orang itu manula. Di challenge. Teknologi kita ini perlu beberapa riset. Dia nawarkan berapa pakan ini? Dia nawarkan